Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Shalom pemirsa TVRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa dalam program Pijar Kristen. Dan kebersamaan kita sudah dibuka oleh teman-teman Harmoni Marturia. Mereka adalah mahasiswa dan mahasiswi dari kampus STAK Marturia Yogyakarta. Nah, dan bersyukur sekali hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pendidikan keluarga merupakan awal dari terbentuknya cinta kasih. Ada orang beranggapan bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Lalu bagaimanakah kita memelihara dan merawat berharganya keluarga ini? Dengan apakah kita merawat keluarga yang berharga ini? Nah, di studio TVRI hari ini saya Magdalena Krisinda sudah bersama dengan Kakak Pendeta Mike Makahenggang SSI MAPS. Beliau adalah pendeta yang menggembalakan GKJ Brayat Kinasih Yogyakarta. Dan sehari-hari beliau juga aktif sebagai dosen di kampus STAK Marturia Yogyakarta. Shalom Kak Mike. Kabar baik ya? Kabar baik. Puji dan Tuhan. Semoga yang mengikuti yang di rumah dimanapun berada juga dimanapun berada dalam perlindungan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Apa kabar jemaat di GKJ Brayat Kinasih? Tetap aktif pelayanan dengan kegiatan-kegiatan gereja? Puji Tuhan, dan setelah pandemi sudah mulai aktif kembali, sudah kembali mengikuti kondisi new normal ya, mungkin kita menyebutnya new normal. Dan kegiatan mulai produktif ya, Betul, kegiatan betul. gereja ya, luar biasa. Baik, hari ini kita akan belajar bersama dengan para pemirsa mengenai pendidikan keluarga dalam cinta kasih. Nah, apa yang melatar belakangi atau adakah kegelisahan yang kemudian tema ini menjadi penting untuk dibicarakan dalam program Pijar Kristen? Oke, terima kasih Mbak Magda dan seluruh pengikut Pijar Kristen yang ada di rumah dan dimanapun berada, kita sepakat ya mengatakan bahwa keluarga adalah bagian vital dari kehidupan kita. Kita bisa melihat contoh ketika ada artis-artis di luar sana, kalau ada netizen yang menyinggung mereka secara pribadi, seakan-akan mereka biasa aja. Tapi ketika itu sudah menyinggung keluarga, wah, mereka mengatakan jangan sampai menyinggung keluarga kami, karena itu tidak akan tolerir lagi.
Kami akan bertindak secara hukum ataupun dengan ya mengikuti jalur seperti apa yang harus dilaksanakan. Jadi saya merasa mari kita coba untuk melihat kembali bagaimana keluarga hadir untuk anggota keluarganya, untuk anak-anaknya dalam mempersiapkan untuk menghadapi setiap perubahan zaman yang ada. Tentunya dengan cinta kasih. Iya, wah menarik sekali ini ya. Keluarga dan cinta kasih di dalamnya ada pendidikan. Kita juga mengingat bahwa di Indonesia ada peringatan Hari Pendidikan Nasional ya. Dan tentu juga pemirsa dan juga kita berdua mengingat Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau berkata bahwa setiap rumah adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Nah, makanya penting ya kita mengangkat tentang pendidikan dalam keluarga. Nah, apa pandangan Alkitab mengenai hal ini, Kak Miki? Mungkin kita perlu melihat apa yang tertulis dalam Alkitab yang saya ambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu apa bacaan kita hari ini adalah perkataan atau pesan penting yang disampaikan Paulus kepada tim sepelayanannya. Pikirkanlah hal-hal yang baik itu. Mengapa kemudian pesan itu Paulus sampaikan? Adakah peristiwa yang melatar belakangi sehingga ada kalimat atau ayat dalam Filipi tersebut? Oke, kalau kita mau melihat konteks dari bacaan kita hari ini, kita bisa melihat di ayat sebelumnya ada dua nama yang disebutkan oleh Rasul Paulus, Eudia dan Sintike. Dua perempuan ini, kok sama ya? Kita juga perempuan ya? Iya, dua perempuan kita ya. Dua perempuan ini adalah tim sepelayanan dari Paulus. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat loyal, yang taat dan patuh, setia untuk melayani teman sepelayanan dari Paulus. Tapi ketika Paulus tidak bersama-sama dengan mereka, ada terjadi konflik internal antara Sintike dan Eudia. Dan ketika Paulus mendengar situasi itu, dia coba untuk menggali, ternyata yang menyebabkan terjadinya konflik dalam tim sepelayanannya Paulus ini adalah dua orang ini punya maksud yang baik dan mulia untuk pelayanan mereka. Tapi hanya karena kurang menekan egonya masing-masing. Menurut Sintike, ide saya yang paling benar. Menurut Eudia, ide saya yang paling benar. Akhirnya merasa bahwa ide saya yang harus didengar. Dan itu yang membuat mereka mengalami konflik. Jadi cinta kasih perlu dimunculkan di sini. Kalau kata Paulus, pikirkanlah hal-hal yang baik. Karena hal-hal yang baik itulah yang membuat pelayanan mereka bisa berjalan dengan maksimal. Dan hanya karena ego, kalau ada ego kan kemudian cinta kasih ini mulai berkurang. Kalau itu yang ditonjolkan, itu bisa membahayakan dalam pelayanan, dan kalau kita kaitkan dalam keluarga, itu yang menurut Paulus perlu diwaspadai. Ya, baik-baik. Jadi keluarga tidak melulu artinya bapak, ibu, dan anak. Betul. Gitu ya. Tetapi keluarga dalam hal ini keluarga sebuah pelayanan, sebuah tim begitu ya. Oke, kemudian tadi disebutkan juga bahwa kita harus bisa memikirkan hal yang baik, kemudian menekan ego kita, tidak merasa diri paling benar dan harus didengar. Nah itu sepertinya relate banget ya dengan kehidupan hari-hari ini ya. Begitu keluarga ingin ada yang mendominasi di dalamnya. Nah, kemudian apa yang Paulus juga tekankan untuk kita bisa terapkan nih dalam kehidupan, khususnya waktu jemaat di Filipi ya waktu itu ya. Kelanjutannya. Ya, ketika Paulus mengetahui dan kemudian mengirimkan surat, jadi Paulus posisinya sudah berada di Roma dan di penjara. Dia kemudian mengirimkan surat dan dia meminta kepada teman-teman sepelayanannya yang lain yang ada bersama-sama dengan dua perempuan ini untuk selalu mengingatkan mereka. Jadi pelayanan benar, Mama Magda. Pelayanan ataupun keluarga yang dihadapi oleh Paulus adalah keluarga yang di dalamnya bukan satu keluarga inti, tapi bagaimana setiap orang punya keinginan yang sama, punya tujuan yang sama. Dan itu juga yang terjadi dalam keluarga. Kalau bisa saya tanyakan, keluarga itu isinya siapa aja? Apakah orang-orang asing
Enggak ya, orang-orang yang saling mengenal. Tapi apakah keluarga tidak pernah terhindar dari konflik? Bisa saja ada konflik. Katanya orang-orang yang saling mengasihi, tapi kenapa sering terjadi konflik? Apakah karena kita kurang menurunkan ego untuk saling mendengarkan itu? Iya. Wah, menarik sekali ya. Ternyata Alkitab juga sudah banyak membahas mengenai hal ini dan konkret sekali bagaimana Paulus punya tim atau keluarga pelayanan yang tadi ya mengalami berbagai macam konflik. Namun pada akhirnya kemudian orang mencari siapa, mulai dari mana kita harus menyelesaikan atau meredam berbagai macam konflik, atau siapa yang harus menumbuhkan cinta kasih terlebih dahulu. Karena biasanya kita, ini kan tugasnya papa gitu ya, tugasnya mama gitu ya. Harusnya tugasnya anak-anak dong. Ya, tugasnya kakak, tugasnya adik. Nah, hal ini seringkali membuat akhirnya nggak ada yang memulai ya. Kalau dari sudut pandang Paulus ini, siapa yang sebenarnya lebih dulu harus menjadi teladan? Iya. Kita bisa menggarisbawahi satu kata dari bacaan kita. Pikirkanlah. Kalau berbicara tentang pikirkan, berarti kita sedang berbicara tentang ada nalar di dalamnya, logika, dan kemudian pendidikan kan di sana. Dan pendidikan yang kita munculkan di sini, saya pikirkannya sederhananya gini. Dalam keluarga itu, orang tua selalu menekankan tentang kita harus punya role model. Siapa role model kita? Kalau Paulus mengatakan, jadikan Yesus sebagai role model kita. Pengajaran tentang apa? Kasih, tentang pengampunan, tentang penerimaan, itu semua sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus sebagai role model dalam keluarga. Iya, jadikan Tuhan Yesus sebagai role model dalam keluarga. Kami akan melanjutkan program Pijar Kristen edisi kali ini setelah informasi yang berikut ini. Terima kasih pemirsa TVRI Yogyakarta, Anda masih menyimak program Pijar Kristen. Hari ini kita belajar tentang pendidikan keluarga dalam cinta kasih. Tadi Kakak Pendeta Mika menyebutkan bahwa jadikan Yesus sebagai role model. Nah, bagaimana kemudian hari ini banyak loh influencer atau role model juga ya. Tapi karena Alkitab kita belajar Yesuslah role model kita. Nah, teladan atau karakter apa nih yang harus kita teladani dari Yesus? Oke, tadi sudah saya sampaikan, kalau kita mau menjadikan Yesus sebagai role model, berbicara tentang apa? Topiknya kasih sudah sangat jelas. Topiknya tentang mengampuni sudah sangat jelas. Tuhan Yesus bisa saja tidak perlu menjumpai para murid ketika dia bangkit. Tapi apa yang dilakukan? Dia berjumpa dengan mereka. Sekalipun ketika peristiwa yang berat itu tidak bisa dilewati bersama dengan para murid, mereka meninggalkannya, tapi ketika dia bangkit dia mencari para murid. Itu kan salah satu contoh tentang pengampunan dan menerima. Dan kita tahu di zaman sekarang anak-anak kita sering sekali menghadapi banyak hal. Topik besar kita misalnya mental health. Apa yang dialami oleh anak-anak kita. Dan bagaimana Tuhan Yesus membuka diri bagi siapapun. Setiap orang cacat fisik, cacat cara sosial tidak diterima, Tuhan Yesus hadir bagi mereka. Dialah role model sesungguhnya. Jadi bagaimana orang tua selalu mengajak anak-anak untuk mengenal siapa dia. Itu sudah lebih dari cukup ya. Artinya Yesus memberi teladan kasih, pengampunan, penerimaan gitu ya. Dan tentu saja Yesus juga pribadi yang mengatakan hal yang jujur ya. Karena dalam keluarga, dalam tim, cinta kasih itu tumbuh karena adanya karakter atau sikap jujur di dalamnya. Oke. Yang selanjutnya yang kita juga bisa teladani dari sikap Yesus atau catatan berikutnya mengenai pendidikan keluarga dalam cinta kasih ini apa nih, Kak Pendeta? Ada dua hal yang mungkin bisa kita pelajari bersama. Yang pertama saya ingin membukanya dengan satu ilustrasi yang mungkin bisa saya bagikan untuk kita semua. Diceritakan, ada 10 ekor kodok kecemplung ke dalam ember yang berisi susu. Mereka terus berusaha untuk keluar dari ember itu. Dan ternyata di luar ember itu ada sekumpulan kodok-kodok yang lain. Mereka kemudian mengatakan, ayo terus berjuang agar kalian bisa selamat dari situ. Mereka terus berjuang dan ternyata tidak berhasil. Seakan-akan tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya orang-orang yang ada di luar dari ember itu mengatakan, tidak usahlah berusaha.
percuma. Karena seberapapun kalian berusaha, kalian nggak akan bisa keluar dari situ. Lama-kelamaan masing-masing kodok itu mulai menyerah, dan ketika mereka menyerah, satu persatu mulai mati. Masih tersisa satu kodok yang terus berjuang. Dia mengayunkan kaki belakangnya untuk bisa melompat. Lama-kelamaan ternyata ayunan kakinya itu membuat mengental susu yang dalam ember itu. Dan semakin mengental membuat dia bisa merasakan kakinya yang berpijak ke susu yang mengental, dan dia berhasil melompat keluar. Dan ketika dia sampai di luar ember itu, teman-temannya yang lain bersorak-sorak. Wah, kau keren, luar biasa. Bagaimana bisa kau melakukan hal yang kayaknya tuh sudah tidak bisa dilakukan karena teman-temannya yang lain sudah sampai menyerah. Apa yang dilakukan oleh kodok yang berhasil itu? Dia bertanya ke mereka, apa yang kalian katakan? Ternyata kodok itu tuli. Dia nggak mendengar. Dia nggak mendengar apa yang mereka sampaikan di luar. Akhirnya dia terus berjuang. Kita perlu membangun pendidikan, sistem yang kuat dalam keluarga. Karena seringkali suara-suara dari luar membuat kita tidak bisa survive untuk melakukan apa yang terjadi di sekitar kita. Yang membuat kita survive, keluarga. Sekali lagi, keluarga yang kita jadikan role model siapa. Gitu. Atau kita perlu untuk membuka telinga kita untuk siapa? Untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita tidak diterima, ketika kita dibully, semoga tidak terjadi ya untuk kita semua yang mengikuti Pijar Kristen di hari ini. Tapi kalau itu sampai terjadi, tutup telinga untuk hal-hal yang seperti itu dan buka telinga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita yang selalu menunjukkan bahwa kau begitu berharga, kau begitu bernilai, papa mama begitu mengasihimu. Cinta kasih di dalam keluarga dimulai dari bagaimana kita membangun imun yang kuat untuk anak-anak kita ke depan. Wah, luar biasa sekali ini ya. Jadi sebelum kita cari jalan keluar, kita jalan ke dalam dulu melihat bagaimana keluarga kita kondisinya hari-hari ini ya. Betul. Dan kalau kita ingat dan kita sadari, membangun cinta kasih dalam keluarga itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Betul. Karena itu adalah proses setiap hari, 24 jam ya, setiap saat. Bagaimana orang tua terutama yang menjadi panutan anak-anak, orang tua menjadikan Yesus sebagai teladan dan panutan mereka. Nah, sekarang kita ada di era teknologi. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri bahwa teknologi juga bagian dari keluarga kita, betul ya? Teknologi adalah bagian dari keluarga kita. Bagaimana kemudian melalui teknologi dan juga ya komunikasi digital ini cinta kasih tetap tumbuh atau pendidikan dalam keluarga khususnya membangun cinta kasih tetap ada tanpa egois ya, karena merasa diri semua sudah pegang gadget gitu ya, sudah nonton TV masing-masing di kamar sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kemudian bagaimana pendidikan keluarga cinta kasih ini muncul di era digital dan kemajuan teknologi, Kak Pendeta Mike? Saya sering sekali mendengar ada orang tua yang ketika lagi ngobrol santai, ada yang sampai ngomong, sudah nggak tahu lagi mau ngomong ke anak-anak. Karena yang pertama nggak didengerin, yang kedua rasanya itu sudah diulang-ulang pesannya. Wejangannya udah tahu, udah hafal Ma, udah hafal Pak gitu. Jadi seakan-akan orang tua menganggap untuk apa lagi ngobrol dengan anak-anak. Mbak Magda, saya pernah melakukan survei kepada teman-teman mahasiswa. Pertanyaannya sih sederhana, saya bilangnya gini, coba sebutkan 3 mata kuliah yang paling berkesan untukmu di sepanjang semester ini, karena itu semester akhir yang saya tanyakan. Mereka bingung. Lama lah, 3 hari lah mikirnya. Enggak ya, lama mereka mikir dan mulai menjawab satu persatu. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya tanyakan begini. Pesan atau wejangan apa yang masih kalian ingat dari orang tuamu ketika kalian meninggalkan kampung halaman? Mbak Magda, ketika mereka mendengar pertanyaan itu tanpa memikirkan banyak, maksudnya tanpa memikirkan berat ya, sama kayak pertanyaan yang pertama, mereka langsung menjawabnya. Bahkan sangat terperinci. Dari situ saya kemudian merenungkan bahwa orang tua di luar sana jangan pernah merasa
berkecil hati karena seakan-akan anak-anak sudah tidak mendengarkan pesan kita. Percayalah, pesan kalian selalu tertanam di sini. Itu ya, cinta di hati kasih ya. terdalam ya. Jadi ketika pendidikan formal mereka terima, tapi pesan dan wejangan orang tua sudah sampai di sini, itu akan mempengaruhi seluruh kehidupannya. Dan itu sudah semester akhir, mereka masih mengingat betul. Sedangkan mata kuliahnya tuh mungkin baru semester kemarin mereka mengingatnya dengan sangat berat untuk mungkin hanya diingat dosennya yang marah-marah itu. Wah, puji Tuhan ya, dari survei sederhana ini ternyata membuktikan kecanggihan teknologi atau kemajuan di era digital tidak menghalangi untuk kita memberikan pendidikan keluarga, dalam hal ini cinta kasih. Ya, selalu ada jembatan, selalu ada pintu ataupun celah untuk kita bisa menjadi seorang orang tua ya, menjadi orang tua yang berperan buat generasi ini. Oke, Kak Mike, terima kasih sekali untuk sharing hari ini, sangat-sangat bagus ya. Dan boleh kita akhiri dengan doa berkat bagi pemirsa TVRI. Dipersilakan. Mari orang tua, keluarga di luar sana yang sedang berjuang, ingatlah kalian begitu berharga untuk setiap anggota keluargamu. Maka jalani kehidupan dengan penuh cinta kasih dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memampukan kita untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah keluarga. Tuhan memberikan kita kreativitas untuk bisa melangkah bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Dan Tuhan akan selalu melindungimu. Dan damai sejahtera Tuhan memberkatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberikanmu kekuatan dalam mengayomi kehidupan keluargamu, anak-anak, pasanganmu, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kakak Pendeta Mike. Salam buat jemaat di GKJ Brayat Kinasih dan rekan-rekan di STAK Marturia Yogyakarta. Terima kasih. Ya, selamat melanjutkan tugas dan pelayanan, Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati. Baik, pemirsa TVRI Yogyakarta, demikianlah kebersamaan kita dalam program Pijar Kristen edisi kali ini. Sungguh spesial dan mudah-mudahan ini menjadi berkat dan juga semangat untuk kita terus menjadi pembawa teladan buat keluarga kita dengan penuh cinta kasih. Saya Magdalena Krisinda beserta dengan kru yang bertugas mengaturkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Penutup, sebuah pujian dari Harmoni Marturia dengan lagu berjudul Doa Seorang Anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu mereteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuaku.